Mengingat masa lalu dengan niat yang benar akan menjadikan masa lalu menjadi masa kini. Hidup masa kini yakni keluar dari pengaruh kondisi yang ada dengan menghadirkan ilahi. Mencoba menghadirkan Tuhan di dalam penglihatan dan pendengaran kita. Tuhan akan memberikan rahmat rahmaniyahnya kepada orang-orang yang senantiasa berzikir. Rahmat ilahi akan mengeluarkannya dari kegelapan masa kini. Saat itulah, dia akan diberi ilham agar berkreasi sesuai dengan profesi yang dijalaninya dalam keseharian, tentu sesuai dengan kadar masing-masing. Orang yang senantiasa berzikir, segala hal menjadi ilahi. Materi, spiritual, alam dan sosial. Ketika bertemu dengan orang lain, ketika berada dimanapun, ketika melihat segala hal, semuanya adalah cermin dirinya, sebagai bekal untuk mengenal dirinya. Zikir yakni mengingat Tuhan di dalam hati, merasakan kehadirannya di dalam diri. Maka zikir adalah jalan menuju pintu ilahi. Semua tergantung pada pintu nama mana yang akan dimasuki. Kadang pintu Allah, kadang Ar-Rahman, kadang Al-Latif, atau asma lainnya. Manusia mengingat Tuhan berdasarkan kebutuhan-kebutuhannya. Entah itu untuk mengucapkan syukur, entah untuk menegaskan rasa kecintaannya kepada ilahi. Namun dari semua itu, yang paling layak mengingat ilahi adalah yang paling lemah, yang paling tak punya, yang merasa satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhannya adalah ilahi, sehingga dia hanya memanggil namanya, bukan yang lain. Salah satu makna sholat adalah masuk. Yang menarik karena di dalam Quran, Tuhan menjelaskan, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sebab itu sholat adalah jalan untuk memasuki pintu ilahi, supaya manusia merasakan kehadiran Tuhan di dalam dirinya, hingga sampai kepada derajat penyaksian. Salah satu kemuliaan seseorang yang ahli zikir, dia akan terhubung dengan manusia-manusia ilahi lainnya. Entah itu dalam kondisi lahir atau dalam kondisi batin dan tersembunyi, karena mereka semua terhubung dengan satu cahaya ilahi. Tak ada satupun peristiwa di alam ini yang terjadi begitu saja atau terjadi secara kebetulan. Entah itu peristiwa kecil atau besar, entah itu batu, tumbuhan, pepohonan, hewan, apalagi manusia. Namun jelas, tak semua orang bisa memahami rahasia dan pesan yang ada di baliknya, kecuali bagi mereka yang ahli zikir dan tafakur. Seluruh kondisi yang ada di dalam diri ahli zikir, mulai dari pikiran, imajinasi, perkataan, bahkan diamnya adalah cahaya, karena semuanya berasal dari asma ilahi. Dan tentu, segala yang ada di sekitarnya pun akan merasakan cahaya itu. Setiap kalimat, konsep dan huruf ada malaikat di baliknya. Tentu jika kalimat, konsep dan huruf tersebut berasal dari kalam ilahi atau dari zikir, malaikat tersebut akan menjalankan tugasnya sesuai dengan kadar yang ada di balik kalimat, konsep, dan huruf tersebut. Dari beberapa penjelasan yang ada tentang zikir, bisa disimpulkan ada 7 bentuk zikir. Di antaranya, zikir lisan, zikir yang paling umum dan bisa dilakukan semua orang. Zikir pikiran, mengingat kembali masa lalu secara jujur dan adil sebagai ruang kontemplasi dan pembelaan diri. Zikir khafi, usaha untuk senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam hati, dimanapun dan kapanpun. Zikir jamaah, apapun bentuk ibadah yang dilakukan secara jamaah. Zikir ruh, orang-orang yang memperoleh zikir dari orang-orang suci, nabi dan wali. Zikir huwa, orang-orang yang sudah tersambung setiap saat dengan roh suci, baik lahir maupun batin. Zikir jamali, zikir kalimatullah, berkat zikir Allah, seluruh asma dan sifat ilahi menjelma di dalam dirinya. Jarak antara kita dengan Tuhan hanya bisa ditempuh dengan zikir. Manusia akan melewati jalan ini selamanya hingga sampai pada maqam asya'ah, kehadiran ilahi dalam setiap saat. Manusia yang lalai dari Tuhan dan gaib dari kehadiran ilahi, jalan untuk mengingat kembali adalah zikir. Zikir adalah cara kembali manusia ke dalam dirinya sendiri, dari diri yang paradoks dan berserakan menuju diri yang tunggal. Masing-masing dari asma ilahi selalu diiringi dengan 2 malaikat. Malaikat-malaikat itu selalu menyertai orang yang berzikir menyebut asma ilahi. Tak hanya menyertai, tapi mendukungnya dan mendoakannya. Selama manusia belum melihat keakuan dirinya sebagai dusta yang besar,
maka dia belum termasuk bagian dari ahli zikir. Awal mula mengingat Tuhan saat kita menyadari bahwa kita tak punya apapun. Yang menghalangi manusia mengingat Tuhan adalah keakuan. Nalar ahli zikir adalah tauhid. Sejak awal dan selanjutnya, setiap saat, segala sesuatu turun dari Tuhan kepada ahli zikir, baik dalam bentuk rasa, pikiran, ilham, dan penyingkapan batin. Ketika zikir mampu mengalir dalam rasa, pikiran, tutur, laku dan penglihatan, hasilnya akan memberikan hikmah, kebaikan, dan keberkahan. Orang yang ahli zikir meyakini segala yang masuk dan keluar dari wujudnya berasal dari ilahi. Apapun yang dilakukannya, zikirnya akan meningkatkan dan memperluas apa yang telah dilakukannya. Fenomena yang terjadi di dalam dan di luar dirinya mampu meningkatkan zikirnya dan meluaskan dirinya. Sebagian zikir mampu mempengaruhi tubuh, jiwa, dan kehidupan manusia yang menyebabkan terbukanya dimensi baru di dalam hatinya. Ada wajah kehidupan baru di dalam hidupnya, walau mungkin saja keterbukaan ini disertai dengan penderitaan di dalam jiwa dan hatinya. Zikir bermakna menemukan, meluaskan, dan menanam di alam wujud. Jiwa orang yang berzikir setiap saat menggantikan waktu-waktu yang telah berlalu. Zikir adalah jihad untuk menolong jiwa dari belenggu waktu, serta usaha untuk mengeluarkannya dari waktu yang perlahan-lahan sirna dari dominasi ruang, dan membawanya ke makom asya, kehadiran ilahi. Inilah yang dimaksud keluar dari kegelapan menuju cahaya. Orang yang senantiasa berzikir dari segala sesuatu dan tindakan hanya menginginkan Tuhan. Dia bisa merasakan dan menyaksikan kehadiran Tuhan di dalam segala sesuatu. Jadi dia senantiasa terkoneksi dengan arsy dan kursi ilahi, karena segala sesuatu di bawah naungan arsy dan kursi ilahi.